Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 14 Agustus 2025 dengan judul Mari Saya Perkenalkan Dengan Keluarga Saya. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus di pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 8 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kugeletakkan dasar kekuatan. Mari kita ikuti penjelasannya. Adalah mudah untuk merasa kasihan pada diri sendiri saat Anda menggunakan kursi roda sebagai seorang yang lumpuh. Merasa sedih dan tidak berharga biasanya merupakan hal yang hampir normal bagi saya. Untungnya sekarang ini merupakan pengecualian yang jarang terjadi. Pada hari-hari ketika saya merasa perlu untuk diberi semangat, pembawa surat biasanya mengantarkan surat dari salah satu anak-anak saya yang membuat saya menjadi baik kembali. Bagaimana atau mengapa saya mulai mensponsori anak-anak masih menjadi misteri bagi saya. Sekarang saya tidak bisa membayangkan tidak melakukannya. Felipe adalah anak pertama yang saya sambut di keluarga saya. Dia tinggal di Filipina bersama orang tua dan 7 saudara kandungnya. Ayahnya bekerja di pabrik perkebunan gula, sedangkan ibunya selain menjadi ibu penuh waktu adalah seorang penjual ikan. Felipe sangat membantu keluarganya dengan mengambil air dan merawat sapi keluarga ketika dia tidak pergi ke sekolah. Saya mulai mengenal Felipe 7 tahun lalu ketika dia masih berusia 7 tahun. Ibu dan saudara perempuannya menulis 2 surat pertama kepada saya. Dia mulai menulis setelah itu, pertama dalam bahasa Filipina dan segera setelahnya dalam bahasa Inggris. Sekarang saya bisa membaca suratnya tanpa bantuan penerjemah. Kemajuannya menarik untuk dilihat dan memang demikianlah seorang penulis surat yang baik dan setia. Meskipun miskin, Felipe tidak pernah mengeluh. Dia dan keluarganya sangat berterima kasih kepada saya atas sedikit yang saya lakukan. Mereka memiliki cinta yang berlimpah untuk Tuhan, untuk satu sama lain, dan untuk saya bersama dengan iman yang memindahkan gunung. Yang paling menyentuh saya adalah ketika Felipe menulis, "Saya sangat senang Anda mengasihi saya, meskipun saya miskin. Bagaimana bisa saya tidak melakukannya? Ini adalah hal yang baik," pikir saya. Apa yang bisa lebih baik lagi? Lebih banyak anak tentu saja. Patriga berusia 13 tahun dari Polandia dan Mohamed seorang anak kecil dari Sierra Leone bergabung dengan keluarga saya 4 tahun lalu. Karena perang di negaranya, Mohamed hilang. Tidak diketahui apakah dia masih hidup. Dia tidak akan pernah dilupakan.
Roh seorang India Sioux kecil, tampak seperti boneka perempuan saat pertama kali saya melihat fotonya. Dia pindah sebelum saya benar-benar mengenalnya. Saya hidup sendiri dan saya tidak bisa melakukan banyak hal yang orang lain lakukan, tetapi saya bisa menikmati dengan anak-anak saya. Terima kasih Tuhan telah memberi saya kehormatan dan hak istimewa untuk melayani keluarga kecil saya. Ya Tuhan, Engkau adalah pencinta anak-anak. Letakkan cinta yang sama ini di hati saya agar saya dapat menjangkau salah satu anak-anak-Mu. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.